Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, edisi Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dengan topik Pemeliharaan Hubungan Kerja Lintas Budaya. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang: para ekspatriat yang datang dari berbagai negara dengan budaya yang berbeda dan bergabung untuk bekerja pada suatu perusahaan multinasional corporation sering mengalami friksi pada saat bekerja. Jika hal ini tidak ditangani secara profesional, maka ekspatriat merasa mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Maka ada kemungkinan muncul suatu keinginan untuk meninggalkan penugasan internasional sebelum waktunya. Hal ini merupakan salah satu penyebab kegagalan ekspatriat. Kondisi demikian ini sering terjadi pada perusahaan multinasional corporation sehingga perusahaan menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa perusahaan multinasional corporation memberikan ekspatriat mereka dengan dukungan yang berkelanjutan, sebagaimana hasil penelitian dari Porting 96, Schroeder 1995 yang mengatakan: yang pertama, meningkatkan kinerja; dua, dukungan dalam menyesuaikan kondisi hidup baru dan lingkungan budaya; dan nomor tiga, membantu mempertahankan kontak dengan negara asal. Pemeliharaan hubungan kerja merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap ekspatriat agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan multinasional corporation, sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan ekspatriat sangat perlu mendapatkan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, pemeliharaan ekspatriat lintas budaya yang dilakukan demi kepentingan para ekspatriat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekspatriat dan keluarganya, memberikan ketenangan, keamanan, serta menjaga kesehatan mereka, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap, sekaligus mempertahankan sumber daya manusia yang juga dapat meningkatkan dedikasi, disiplin, dan loyalitas ekspatriat. Hasibuan 2000 menyatakan bahwa pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap tenaga kerja, khususnya ekspatriat, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar tenaga kerja serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Pemeliharaan tenaga kerja seperti ekspatriat harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan ekspatriat kurang diperhatikan, maka semangat kerja, sikap, loyalitas ekspatriat akan menurun. Absensi dan turnover meningkat, disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian ekspatriat yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Supaya ekspatriat semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi pemeliharaan mutlak mendapat perhatian manajer. Artinya, memperhatikan di sini terkait dengan kesejahteraan. Tidak mungkin ekspatriat bersemangat bekerja dan konsentrasi penuh serta loyal terhadap pekerjaannya jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, asas-asas pemeliharaan tenaga kerja. Asas merupakan dasar atau fondasi yang dijadikan pegangan dalam melakukan suatu aktivitas seperti asas pemeliharaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan pemeliharaan tentu tidak mudah karena memerlukan kecermatan dan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam membuat program pemeliharaan tenaga kerja seperti ekspatriat. Oleh karena itu, saudara-saudara,
diperlukan asas-asas yang akan dijadikan pedoman atau tuntutan perusahaan secara akurat dan berdaya guna. Asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, manfaatnya dapat tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai dengan tepat sehingga menghasilkan laba yang besar. Sedangkan bagi ekspatriat, manfaatnya agar menghasilkan agar kondisi fisik dan mental tetap terjaga dengan baik sehingga bisa bekerja dengan maksimal dan mendapatkan gaji atau upah sebagai sumber penghasilan. Pemeliharaan hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik agar dapat berdaya guna bagi kedua belah pihak. Artinya saudara-saudara sekalian, program pemeliharaan ini dibuat hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas para ekspatriat dalam mencapai tujuan. Asas ini harus terprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Artinya sering dikatakan, ya kalau mandi ya basah dong. Nah, kalau memang bertujuan untuk membina agar para ekspatriat itu loyal terhadap perusahaan, maka program-program pemeliharaan harus ditangani secara proporsional. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, asas kebutuhan dan kepuasan. Untuk membangun eksistensi perusahaan, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan para ekspatriat. Dengan mengetahui kebutuhan dari tenaga kerja, maka perusahaan benar-benar memahami apa yang diinginkan ekspatriat sehingga kepuasan ekspatriat pun meningkat. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap ekspatriat baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien serta menjunjung tercapainya tujuan perusahaan. Boleh dikatakan mereka akan loyal. Nah, untuk menciptakan loyalitas para karyawan atau para ekspatriat itu tentunya tidak mudah, karena seperti kita ketahui, mungkin suatu perusahaan yang berasal dari negara Indonesia yang berdiri atau membuka cabang di Afrika, maka para ekspatriat itu akan datang dari berbagai penjuru, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga perlu diperhatikan. Si A dari negara A apa yang dibutuhkan, si B, si C, si D, dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan dasar program pemeliharaan ekspatriat. Keadilan tentang apa yang diberikan perusahaan kepada seorang ekspatriat dengan ekspatriat lainnya harus sama dan merata. Artinya sama di sini adalah dari segi nilai, tapi bentuknya bisa berbeda. Sama dan merata, serta tentang usaha pemeliharaan yang dilakukan perusahaan harus layak. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi para ekspatriat terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerja meningkat. Dengan asas ini, diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai, saudara-saudara sekalian. Yang berikut asas legalitas peraturan. Peraturan-peraturan legal bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik, intervensi, serta buruh dan pemerintah. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, asas kemampuan perusahaan. Tentunya apapun itu tadi tetap bermuara kepada mampu nggak perusahaan. Itu segitu ya. Kemampuan perusahaan menjadikan pedoman asas program pemeliharaan kesejahteraan para ekspatriat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan atau ekspatriat yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Dalam pemeliharaan dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Pemilihan metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manajer yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas. Nah, pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap loyal karyawan hendaknya dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai manfaat yang optimal. Saudara-saudara sekalian, pentingnya pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak mengalami gangguan selama melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Faktor yang mendorong perlunya perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya manusia adalah yang pertama, saudara,
Ekspatriat merupakan modal utama perusahaan yang paling tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ekspatriat adalah manusia biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perusahaan yang mudah berubah dengan perubahan-perubahannya lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ekspatriat yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan juga akan merosot, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu perlu kita ketahui apa metode pemeliharaan ekspatriat. Secara umum, pemilihan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan multinasional corporation. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajer seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain secara umum terkait dengan komunikasi, insentif, kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan keselamatan kerja. Berikut penjelasan mengenai metode pemeliharaan komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi yang seorang dari orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Komunikasi disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, dapat dipahami dan dilaksanakan sama dengan maksud komunikator. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, saudara-saudara sekalian, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan multinasional corporation dapat diselesaikan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, insentif. Nah, menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia dikatakan bahwa insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Adapun jenis insentif menurut Hasibuan dibagi menjadi: yang pertama, insentif positif adalah daya perangsang dan memberikan hadiah material atau non material kepada setiap ekspatriat yang berprestasi kerja di atas standar. Yang kedua, saudara, insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada ekspatriat yang prestasi kerjanya di bawah standar atau menunjukkan tren ada penurunan. Nah, saudara-saudara sekalian, bentuk-bentuk insentif antara lain: non material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada ekspatriat yang berbentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, misalnya piagam, piala, medali. Sosial insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, atau naik haji, saudara-saudara sekalian. Material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang dan barang. Material insentif ini bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para ekspatriat dan keluarganya. Metode insentif yang adil dan layak merupakan data penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan atau ekspatriat. Karena dengan pemberian insentif, karyawan atau ekspatriat merasa mendapat perhatian dan pengukuran terhadap prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan sikap loyal karyawan akan terus meningkat. Program kesejahteraan menurut Hasibuan juga bahwa kesejahteraan karyawan seperti ekspatriat adalah balas jasa lengkap atau material dan non material yang diberikan berdasarkan kebijakan. Nah, kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental ekspatriat beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga labor turnover relatif akan lebih rendah. Tujuan kesejahteraan yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi ekspatriat beserta keluarganya. Yang ketiga, saudara-saudara, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja ekspatriat. Yang ketiga, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Dan yang selanjutnya, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik dan nyaman, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kinerja.
memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Yang berikut, mengefektifkan pengadaan karyawan atau ekspatriat. Selanjutnya yang terakhir, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia khususnya yang ada di Indonesia. Jenis-jenis kesejahteraan tersebut program kesejahteraan ekonomi ekspatriat, program rekreasi dan hiburan, dan pemberian fasilitas. Nah, saudara-saudara sekalian, keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja memiliki arti yang penting baik bagi perusahaan, terlebih bagi para tenaga kerja atau para ekspatriatnya. Hal ini harus ditanamkan dalam diri masing-masing ekspatriat melalui pembinaan ataupun penyuluhan dari perusahaan. Kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan kerja membantu terwujudnya pemeliharaan ekspatriat yang baik. Apabila tidak ada perhatian dalam keselamatan dan kesehatan kerja, maka kemungkinan akan menambah tingkat terjadinya kecelakaan kerja yang juga dapat menurunkan tingkat produksi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, pada umumnya ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, adalah kemanusiaan. Dilihat dari aspek kemanusiaan. Kedua, peraturan pemerintah. Ketiga, ekonomi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang merupakan kesimpulan dari materi kita pada kesempatan yang baik ini. Kegiatan pemeliharaan ekspatriat secara rinci bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan loyalitas para ekspatriat terhadap perusahaan multinasional corporation yang bersangkutan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan rasa aman, bangga dengan ketenangan jiwa ekspatriat dalam melakukan pekerjaannya dan keluarganya. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas baik ekspatriat secara individu, kelompok, dan produktivitas perusahaan multinasional yang bersangkutan. Nah, demikian saudara-saudaraku sekalian, materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Dan apabila ada yang kurang jelas, dengan senang hati dapat menghubungi channel Dr. Songan Sitohang. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada edisi yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih.